Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3179, tidak bisa bertahan. Ji Yun menyaksikan Chen Ping membunuh mayat-mayat itu sendirian, dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Li Yun tidak bisa menyerap Dao Pattern Qi, dan akan sangat disayangkan untuk membunuh mayat-mayat ini. Melihat Chen Ping tidak membiarkan dirinya bergerak, Li Yun hanya bisa menonton dengan cemas dari pinggir lapangan. Dan Penatua Naqi dan Li Xing tampak bangga. Penatua Qi, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Kamu cepat dan biarkan mayat itu berbicara lebih banyak dan melelahkan orang ini hidup-hidup. Li Xing berkata dengan gembira di samping. Penatua Qi mengangguk sambil tersenyum, melantunkan mantra di mulutnya, dan spanduk daya tarik jiwa di tangannya terus melambai. Sebagian besar mayat terus bangkit dari tanah, dan kemudian pergi menuju Chen Ping. Segera, hampir semua mayat di tanah hidup, namun, Chen Ping masih berjuang keras dengan pedang tebasan naga, dan dia tidak melihat tanda-tanda memperlambat kekuatannya. Pada saat ini, alis Penatua Qi sedikit berkerut, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia mendesak spanduk daya tarik jiwa dan menghabiskan banyak dao ranglingkinya, tetapi menemukan bahwa Chen Ping masih bersikeras. Chen Ping melihat bahwa kecepatan Penatua Qi telah melambat, dan dia tampaknya sedikit tidak dapat bertahan, jadi dia berteriak, "Oh!" Chen Ping berpura-pura dipukul keras oleh mayat itu, dan seluruh orang itu terbang mundur. Tuan Chen, melihat ini, Li Yun buru-buru berlari dan dengan gugup membantu Chen Ping berdiri. Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Li Yun memeriksa luka Chen Ping. Chen Ping tersenyum ringan pada Ji Yun dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sengaja berpura-pura, dan kamu juga berpura-pura terluka parah." Ji Yun tertegun. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi dia masih melakukan apa yang dimaksud Chen Ping. "Tuan Chen, Anda terluka. Napas Anda sangat lemah. Jangan berkelahi, ayo cepat pergi." Ji Yun membantu Chen Ping berdiri, lalu berkata dengan keras, "Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh semua mayat ini." Chen Ping mendorong Li Yun menjauh, dan kemudian bergegas maju dengan pedang tebasan naga. Tapi kali ini, Chen Ping jelas lambat, dan dia terlihat lemah. Penatua Qi, anak ini hampir tidak bisa bertahan, dan dia bekerja lebih keras. Melihat ini, Li Xing buru-buru berkata kepada Penatua Qi. Melihat ini, Penatua Qi juga memiliki beberapa di hatinya, jadi dia meledakkan Qi Pola Dao di tubuhnya lagi, terus-menerus melambaikan bendera menarik jiwa. Dan begitu saja, 1 jam lagi berlalu, Chen Ping tampaknya lambat, tetapi mayat-mayat itu tidak bisa mendekat sama sekali, dan setiap kali dia melihat Chen Ping, dia akan jatuh. Tetapi Chen Ping tidak mau jatuh. Dan wajah Penatua Naqi memerah, dan dia menggertakkan giginya dengan mematikan, mendesak begitu banyak mayat untuk dibangkitkan, yang telah membuatnya hampir menghabiskan kekuatan fisiknya. Penatua Qi saat ini bertahan, dia ingin melihat siapa yang jatuh lebih dulu antara dia dan Chen Ping. Setengah jam lagi berlalu, aura Penatua Qi sudah sangat lemah, dan spanduk daya tarik jiwa di tangannya perlahan kehilangan kilaunya. Seluruh orang tiba-tiba layu dan jatuh Penatua Qi. Melihat ini, Li Xing buru-buru membantu Qi yang lebih tua berdiri. Penatua Qi tersentak seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran. "Penatua Qi, jika Anda bergegas dan melanjutkan, maka Chen Ping jelas tidak akan dapat mendukungnya." Li Xing mendesak Penatua Qi melambaikan tangannya. "Gongsi, saya tidak memiliki kekuatan lagi. Setelah sekian lama, orang itu masih terlihat seperti akan mati dan hidup. Jangan jatuh." Chen Ping melihat bahwa Penatua Qi telah mencapai batasnya. Sudut mulutnya melengkung, dan aura di tubuhnya langsung meledak, memegang pedang tebasan naga, dan membunuh beberapa mayat terakhir. Melihat aura di tubuh Chen Ping tiba-tiba meledak, Penatua Qi dan Li Xing semuanya tercengang. Setelah membunuh semua mayat, Chen Ping berjalan menuju keduanya sambil mencibir. "Anda, apakah kamu bahkan memiliki kekuatan?"
Penatua Qi memandang Chen Ping dengan kaget dan berkata, Bab 3180, tertangkap, hahaha, kamu bodoh. Aku punya banyak kekuatan, aku hanya berbohong padamu. Jika aku tidak berbohong padamu, mengapa kamu melepaskan semua dao pattern Qi di tubuhmu? Chen Ping tertawa, Anda, bagaimana kamu tahu bahwa dao tato marah? Mata Elder Qi bulat, Anda harus tahu bahwa itu Qi beruntun ini adalah nafas unik dari Yin Demon Vein mereka. Nafas ini dapat merayu jiwa dan menghidupkan kembali orang mati. Dia tidak menyangka Chen Ping mengetahui aura semacam ini. Tentu saja aku tahu, karena nafas ini, aku juga punya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dao Qi di tubuhnya langsung meresap, membungkus Penatua Qi dan Na Li Xing dalam sekejap. Merasakan dao Rangling Qi di tubuh Chen Ping, Penatua Na Qi tampak terkejut dan berkata, Kamu, apakah kamu juga murid dari garis iblis Yin kami? Chen Ping mendengus dingin, Bah, siapa murid dari garis keturunan iblis Yin Anda? Bahwa iblis Yin diselamatkan oleh Lao Su, dan saya adalah penyelamatnya. Aku menyelamatkan leluhurmu, masuk akal bahwa ketika kamu melihatku, kamu harus berlutut dan bersujud. Tentu saja, Penatua Qi tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping, dan menatap Chen Ping dengan mematikan, matanya penuh dingin. Ternyata kamu hanya berpura-pura untuk menyerap Qi yang mencekik itu, tidak heran kamu menolak untuk membiarkan orang lain membantumu. Kamu baru mengerti sekarang, tapi sudah terlambat, kata Chen Ping dengan ekspresi puas, karena Anda memiliki dao Qi dari garis keturunan Yin Demon kami. Itu berarti Anda memiliki hubungan dengan silsilah iblis Yin kami. Dan apakah Anda adalah murid dari silsilah iblis Yin kami atau tidak, kami juga dapat dianggap memiliki takdir. Masalah hari ini seharusnya menjadi kesalahpahaman. Jika Anda membiarkan kami kembali, saya dapat membayar Raja Li dan mengampuni hidup Anda. Kamu harus melihat situasinya dengan jelas. Sekarang kota Kaisar Iblis sedang dalam pergolakan kematian. Dan dengan kota Kaisar Iblis, hanya ada satu cara untuk mati. Penatua Qi berkata kepada Chen Ping Jiao, orang ini sebenarnya secara naif ingin Chen Ping melepaskan mereka. Hahaha, kamu benar-benar naif. Jika kepala iblis tua dari iblis Yin tahu bahwa murid dan cucunya memiliki eks bodoh sepertimu, dia mungkin akan marah sampai mati. Sekarang kalian berdua adalah tahanan. Kalian berani menegosiasikan persyaratan denganku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya tiba-tiba, dan Penatua Qi datang ke tangannya. Pada saat ini, Penatua Qi seperti anak domba yang tinggal, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat ini, Li Xing di samping tidak bisa menahan gemetar. Tetapi dia tidak berani lari, karena dia tahu bahwa meskipun dia lari, dia tidak akan bisa menjalankan Chen Ping sama sekali. Penatua Qi ditangkap di tangan Chen Ping, dan saat ini ada ketakutan di hatinya. Wajahnya juga menjadi jelek, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kamu dan aku memiliki kemampuan yang sama. Aku harap kamu tidak membunuhku. Aku bisa memilih untuk berhenti dan tidak melawanmu. Pada saat ini, Penatua Qi mengerti bahwa ancaman itu tidak berguna bagi Chen Ping. Jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Aku benar-benar mengatakannya, Lao Zi bukan pembudidaya iblis, dan dia bukan sekte yang sama denganmu, jangan diatur. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena masih berguna untuk menahanmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melepaskan Penatua Na Qi, dan kemudian meraih kerah Na Lili. Seluruh tubuh Li Xing gemetar, berjuang keras 2 kali, dan berkata, Chen Ping, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dan kemudian seluruh kota Kaisar Iblis akan dimakamkan bersamamu. Suku kata Chen Ping menamparkan Li Xing dengan keras, langsung membengkak mulut orang ini, dan menutup mulutnya dalam sekejap. Ketika mereka berbicara omong kosong, aku mengebirimu dan menggantungnya di gerbang kota. Chen Ping memelototi Li Xing itu, mata Li Xing penuh ketakutan, dan dia terus menelan air liur. Kembalilah dan beritahu Raja Li bahwa putranya telah ditangkap olehku, dan jika kamu ingin putranya hidup, maka lakukan apa yang aku katakan.
Chen Ping berkata kepada Penatua Naki. Bab 3181, menyampaikan firman. Penatua Qi memandang Li Xing yang tertangkap, dan meskipun dia ingin datang untuk menyelamatkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menyarankan Anda, bahkan jika Anda menangkap Gongxi, sama sekali tidak mungkin membuat Raja Li pensiun. Ambisi Raja Li sangat besar, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk mencaplok kota Kaisar Iblis demi putranya. Ketika putranya meninggal, dia bisa hidup, bagaimanapun, sekarang dengan kekuatannya untuk selamat dari masa kesengsaraan, masih mudah untuk bertahan hidup selama ratusan tahun. Dan selir haremnya banyak, dan mudah melahirkan beberapa putra. Penatua Qi berkata kepada Chen Ping, Penatua Qi, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan meninggalkanku sendirian. Ketika Li Xing mendengar kata-kata Penatua Qi, dia langsung meraung marah. Kata-kata Penatua Qi, bukankah ini mendorong dirinya sendiri sampai mati? Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, Chen Ping pasti akan bunuh diri. Jangan khawatir, saya tidak meminta Raja Li untuk pensiun, saya hanya ingin menukar putranya dengan sesuatu dengannya. Chen Ping tahu bahwa Wang Hou pada umumnya adalah orang yang sangat kejam, dan demi seorang putra, mereka tidak akan melakukannya jika mereka menyerahkan wilayah yang akan mereka dapatkan. Chen Ping sama sekali tidak berpikir untuk mengancam Raja Li untuk pensiun bersama Li Xing. Apa yang ingin kamu ubah? Penatua Qi bertanya. Dewa Raja Busur, kata Chen Ping ringan. Dewa Raja Busur, Penatua Qi tiba-tiba terkejut, dan matanya selebar lonceng. Bagaimana Raja Li bisa memiliki busur Raja Dewa? Apakah Anda salah? Tampaknya Penatua Qi juga tahu tentang busur Raja Dewa, tetapi dia tidak tahu bahwa busur Raja Dewa ada di tangan Raja Li, dan Penatua Qi memandang Chen Ping dengan curiga. Tidak di tangannya, kamu hanya perlu menyampaikan pesannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung membawa Li Xing menuju kota Kaisar Iblis. Penatua Qi, selamatkan aku, cepat dan beritahu ayahku, berikan dia busur itu. Li Xing Dacheng Ruo, dia tidak tahu apa itu God King Bo, tidak peduli apa itu, dia tidak memiliki nyawanya sendiri. Baru setelah Chen Ping masuk ke kota Kaisar Iblis bersama Li Xing, Penatua Qi menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Begitu dia memasuki kota Kaisar Iblis, Yi He membawa semua orang untuk menyambutnya. Karena pertarungan di bawah kota, itu menarik perhatian para prajurit di tembok kota, jadi tiketnya dilaporkan ke Yi He. Ketika Yi He melihat Chen Ping membawa Li Xing ke kota, dia tidak bisa menahan tercengang. Tuan Chen, ini bagaimana situasinya? Yi He juga mengira Chen Ping masuk ke kamp musuh pada malam hari dan menangkap Li ini. Anak ini lari ke kota, kebetulan dilihat olehku, dan dia tertangkap. Chen Ping berkata dengan ringan, hebat, jika kamu menangkap orang ini, kamu tidak akan berani menyerang kota, dan kita bisa menggunakan Li Xing untuk mengancam ayahnya mundur. Isa memandang Li Xing, yang bengkak dan penuh ketakutan, dan berkata dengan gembira. Apa yang menurutmu terlalu sederhana, maka Raja Li tidak bisa pensiun untuk Li Xing. Yi He berkata perlahan, mengapa, apakah dia melihat putranya meninggal? Isa tidak mengerti mengapa Yi He tidak menjelaskan, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ini adalah rumah kekaisaran. Jika suatu hari, Isa tertangkap dan meminta Yi He untuk menyerahkan seluruh kota Kaisar Iblis, Yi He mungkin tidak akan menyerah. Karena dia tidak bisa mengabaikan tentara dari seluruh kota Kaisar Iblis demi Isa. Oke, jangan bahas ini, bahkan jika mereka menyerang kota besok, tidak masalah. Aku sudah meletakkan formasi serangan lain di luar, selama mereka berani menyerang kota, maka biarkan mereka datang dan pergi. Chen Ping melihat rasa malu Yi He, jadi dia buru-buru berkata, dengan Tuan Chen di sini, hati saya jauh lebih aman. Yi He mengangguk, lalu memerintahkan seseorang untuk memenjarakan Li Xing. Semua orang pergi beristirahat dan menunggu pertempuran besar besok. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.